Benar dapur, benar Pak. Nikmat paling besar dah. Saya mau tanya, kita bisa kenal Allah nggak tanpa Nabi Muhammad? Nggak ya? Bisa kenal Quran nggak tanpa Nabi Muhammad? Nggak ya? Bisa kenal Islam nggak tanpa Nabi Muhammad? Setuju? Setuju? Berarti wasilah Nabi Muhammad kita kenal Allah. Alhamdulillah. Wasilah Nabi Muhammad kita kenal Al-Quran. Alhamdulillah. Wasilah Nabi Muhammad kita kenal Islam. Alhamdulillah. Berarti nikmat yang agung buat kita adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, yu'azzimuna alaka, mereka mengagung-agungkan nikmatmu ya Rabb. Wa yasluna kitabaka, mereka membaca kitab-kitabmu ya Rabb. Tadi tahlilan kita baca ayat-ayat Quran. Belum lama tadi Qori baca ayat Quran. Bahkan dalam uraian-uraian ada ayat-ayat Al-Quran. Ini kan kalau tahlilan ini kan zikir campuran. Zikir campuran Bang, tahlilan. Ya, udah. Oh lanjut. Ya begini dah bantal mah. Ya, saudara. Nah, wayatuna kitabaka, mereka hamba-hambamu membaca Quran, membaca kitab-kitabmu ya Rabb. Wa yusalluna ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca salawat kepada nabimu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kata malaikat Allah apa kata Allah? Malaikat wasyukum rahmati. Malaikat wasyukum rahmati. Limpahkan rahmatku untuk mereka. Limpahkan rahmatku untuk jamaah Masjid Al-Huda. Amin. Limpahkan rahmatku untuk orang sebutamu. Limpahkan rahmatku untuk orang Mekar Jaya. Bersyukur rahmati, limpahkan rahmatku untuk mereka. Malaikat ngomong Bang, ya Rabb wahai Tuhanku, inna fihim rajulan al-khatta'a innama tanaqahum i'tinaqan. Ya Allah, itu di sono di tengah-tengah perkumpulan ada orang ahli maksiat. Sholat kagak, Ramadan puasa kagak, malam Jumat tahlilan kagak mau datang ke musola. Saban malam kerjaannya mabuk, judi, ke empang. Mabuk judi, mabuk judi, ya Rob. Ada ahli maksiat ilokan amat dilimpahkan rahmat kepada mereka juga. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bang? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat bersyukur rahmati, limpahin rahmat kepada mereka. Walaupun mereka ahli maksiat sekedar mampir nih Bang. Nongkongan lagi lewat nih, lagi lewat gang ini nih. Tiba-tiba ada yang tahlilan di musola. Ada yang lagi zikiran, ada yang yasinan, lagi maulidan. Ngikut. Saya mau denger romanya hati saya senang banget. Tidak tenang ini kalau dengerin kalimat-kalimat thayyibah. Saya nyender dah, ngemper di belakang pinggir musola tuh, ngemper baik sambil mulutnya mangap, matanya melotot. Dengerin. Kata kita bagus kagak kesambut tuh orang. Ya, ahli maksiat tapi dia senang dengan zikir. Apa kata Allah? Malaikat bersyukur rahmati, limpahin rahmatku buat dia. Kenapa? Wa kumul julasa.
Meski dia ahli maksiat, meski ahli dosa, dia termasuk kelompok orang-orang yang ikut nimbrung duduk dengan ahli zikir. La yasqa bihim, orang yang model begitu tidak akan terkena kecelakaan di akhirat nanti. Yang begitu aja timbang mampir gara-gara dengerin zikir, Allah berikan keselamatan. Gimana kita yang hadir di sini ahli zikir? Amin ya rabbal alamin. Pasti kita akan diselamatkan oleh Allah. Pasti akan dimasukkan dalam surga. Ibu-ibu masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Saya mau tanya, enaknya mau masuk sendiri apa dimasukin? Enaknya, saya mau tanya, mau masuk surga enaknya masuk sendiri dimasukin? Dimasukin? Bang, dengerin. Enaknya dimasukin. Iya dah. Saudara hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Tadi kan korek kita dengerin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita hidup ini nih baru alam ketiga, Bang. Alam pertama alam ruh. Alam pertama nih, alam ruh. Alam kedua alam rahim. Di antara kita kan lahirnya beda-beda. Ada umumnya 9 bulan lahir, umum. Ada pula yang lahir 1 tahun. Ada apa enggak? Ada yang lahir 2 tahun baru lahir. Ada apa enggak? Ada. Entah kan lahir, wah, dilihat sama bapaknya kumisan jenggotan. Ngetemnya kelamaan. Orang sekarang saya nggak percaya sampai 1 tahun. Kenapa? Kelamaan udah dibelek. Betul atau tidak? Kan anak kita anak mahal semua. Kenapa? Bekas belekan semua anak kita. Dan saudara hadirin yang berbahagia, itu rupanya kita diberikan rahmat berupa Nabi Muhammad. Rasul sendiri yang mengatakan, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Iya. Sesungguhnya saya ini hanyalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Buat siapa? Buat kita semua tentunya. Karena kita kelimpahan rahmat Allah yang agung ini, maka kudunya Allah ajarkan kita. Allah ngajarin kita. Manusia, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nembleh Allahnya. Mentang-mentang jagoannya belum datang. Saudara, qul bi fadlillah, qul katakan hai Muhammad, bi fadlillah dengan anugerah yang Allah berikan keutamaan, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, wa bidzalika dengan keutamaan dan rahmat Allah ini falyafrahu, manusia senanglah kalian. Kenapa? Karena senang dengan anugerah dan rahmat ini lebih baik dari apa yang kalian usahakan. Coba kita lihat, Al-Imam Ibnu Abbas. Ya ngaji ya. Maulidnya ngaji nih, biar kita paham. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan bi fadlillah bi ilmillah. Dengan anugerah yang Allah berikan, maksudnya bi ilmillah, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita dan dengan Nabi Muhammad yang dilahirkan ke alam dunia dalam wujud manusia diberikan kepada kita sekalian, dengan 2 hal itu bergembiralah kalian semua. Kenapa?
Karena dua hal itu apabila kita kumpulkan, kita usahakan ikhtiar kita, dua hal itu lebih baik daripada apa yang kita usahakan. Contoh, orang yang pertama kali kenal Nabi Muhammad kan Nabi Adam. Nabi Adam. Dalam hadis dikatakan lamma tarafa Adamul khati'ah. Mujos medis sakap sinopot tunggal untuk bidala dongsuan dan cukup krono suito madep maringan son pidun itu midi. Tek. Nanti kagak? Saya ceramah kalau kemalaman lapar begini nih. Saya jawab rasukan gua. Saudara, ketika Nabi Adam alaihi salam mengakui kesalahan lantaran makan buah kubi, lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghufar kali. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah dengan kebenaran Muhammad. Allah bilang, Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Ya Adam, dari mana kamu tahu Muhammad sementara belum aku lahirkan ke alam dunia? Jawab Nabi Adam, ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadi wa nafakhta fiyya min ruhi, rafa'tu ra'si ala qa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika Engkau menciptakan aku, jadilah aku sempurna sebagai manusia. Lalu aku melongo ke atas, aku lihat di tiang-tiang arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ ya Rabb, aku tahu tidak ada satu makhluk pun yang pantas bersanding dengan namamu kecuali illa ahabbal khalqi ilaik, kecuali makhlukmu yang paling kau kasih, kau paling muliakan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sadaqta ya Adam. Benar jawabanmu Adam. Ud'uni bihaqi. Sekarang doa kepadaku, minta kepadaku bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran Muhammad. Kalau bukan Muhammad, aku tidak ciptakan engkau Adam. Saudara, ulama menilai hadis ini dhaif. Oke, dhaif. Tapi banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang tawassul, sehingga hadis tersebut dikuatkan oleh hadis-hadis tentang tawassul itu sendiri. Jadi kuat, jadi dalil dalam hal ini. Nah, maka setelah itu orang yang pertama kali mengenal Nabi Muhammad, padahal beliau belum dilahirkan ke alam dunia, adalah bapak nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita buktikan. Ketika orang 70 tahun usia kita mau kata Nabi ini pasaran kan baina sitin wa sab'in, antara 60 70, betul atau tidak? Betul. Makanya kalau sekarang umpama umur 70, umpama ya, atau ngikut Nabi dah 63 tahun, saya mah kasih saran doang ya. Apabila 63 tahun ikut Nabi, kalau sekarang umurnya 62 tahun, 11 bulan 3 minggu makan yang enak-enak. Seminggu lagi. Dan saudara, pasaran 60-70. Oh, Nabi Adam, kita umat Nabi Muhammad 60-70 ya pasarannya. Nah, saudara hadirin yang berbahagia, lalu umpama 70 tahun kafir, ketika di akhir 70 dia masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 70 tahun rontok dosa-dosanya. Allah. Di situ ada yang disebut selain nama Allah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita nikah di kendat, apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sholat Isya lagi tasyahud akhir, coba kita kagak baca Muhammad.
Asyhadu an la ilaha illallah, timbang itu doang, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak. Maka biasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika kita mati, apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan hati kita, keteguhan hati kita dan lisan ini untuk mengucapkan akhir kalam kita yang paling berharga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang disebut Muhammad, yang disebut Muhammad. Orang lagi sakaratul maut, Pak, boro-boro ingat rumah mewahnya, betul atau tidak? Betul. Orang lagi sakaratul maut, boro-boro ingat istrinya yang cantik, montok, denok, ayu, dewoy. Kalau jalan kayak kita Spanyol, wah, mantap bener dah. Iya, nggak ingat kita. Cuma orang kita mah kalau lagi meninggal ya, nggak lagi nggak perempuan, umpama yang mati duluan laki, umpama ya, yang mati duluan laki, kok sedih nggak ditinggal suami? Sedih. Ada yang berkata, Pak, jangan tinggalin saya, Pak, saya sendirian, Pak. Umpama tuh Allah hidupin lakinya tuh, hidup lagi, Neng, ayo mati bareng, mau nggak? Ini bapak nih, umpama bini mati duluan, umpama sedih apa kagak? Kancem banget sama lakinya. Umpama ya, bini mati duluan, sedih nggak orang laki? Iya, sedih, nangis, mata kanan, mata kiri, melirik. Tahu baik ini. Yaudah dah, kalau mau mati enakan duluan mana? Mau lakinya duluan, bininya duluan? Laki lah. Emang benar sih Bang, benar ya. Kalau survei bilang kalau orang laki duluan itu ibarat ayam. Kalau orang perempuan kan artinya belakangan nih ibarat ayam. Ayam Bang, ayam nih hidupnya kagak ada lakinya, punya anak 10, hidup semua, urus semua tuh. Weh, setuju nggak ibu-ibu? Hidup ayam. Cerita ayam ya. Ini orang perempuan yang punya anak 10 nih, punya anak 10, itu nggak ada lakinya, lakinya mati, keurus semua 10-10-nya. Betul atau tidak? Ya. Sebaliknya bininya mati, punya anak 10. Urus kagak? Urus kagak? Kenapa nggak urus? Yang diurusin siapa? Paham. Iya. Ya dah, apa kata aja dah. Dan saudara hadirin yang berbahagia, ini mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lagi sakaratul maut, yang paling berharga bukan duit 11 miliar di ATM, bukan bini baru, bukan apalagi yang lama, yang benar. Tapi yang paling utama, yang paling mulia saat itu yang menolong kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sallallahu. Nama Muhammad yang dipanggil. Ketika nanti manusia sudah kumpul mencari nabinya masing-masing, saat itu yang kita cari siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ngerti syafaatnya Rasulullah. Datang kita ke bini tolongin dong, aing aja puyeng.
kita semua akan datang kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu. ya luar biasa. Maka dari itulah kita peringatan Maulid Nabi, kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Artinya enggak? Udah manggut-manggut aja dah. Wa kullan naqussu, dan semua para nabi, para rasul kami ceritakan di dalam Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adak, kami teguhkan hatimu Muhammad. Di dalam Quran diceritakan bagaimana sejarah Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud. Ketika dakwah Nabi Ibrahim mengajak supaya beriman kepada Allah, maka pemerintah yang zalim, pimpinannya Namrud tidak setuju. Akhirnya Nabi Ibrahim dimasukin ke dalam api. Apinya bukan api kompor, apinya api yang sangat besar, yang menjunjung tinggi seperti gunung. Dicemplungin Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim dimasukin, disitulah Allah berkata, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu api, badan dingin. Biasanya kalau api kan sifatnya membakar. Dia punya rokok nih, kagak saya mau nyalain pakai api, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nggak ada yang mau tahu gua nih. Iklan video, kasih tahu panitia maksudnya. Ya, nah kita mau masak, mau ngangetin sayur, kudu nyalain kompor nyala, api. Yang membakar, yang bikin matang itu api, betul atau tidak? Sifatnya api membakar biasanya bang. Tapi saat itu ya narukuni bardan wassalaman, api jadilah kamu dingin dan selamatlah Ibrahim. Ini ayat mantap nih, khusus buat empok-empok saya kasih nih. Ini amalan tokcer yang luar biasa. Amalin ayat ini, selesai sholat baca 3 kali sampai seminggu. Udah seminggu empok tes nyalain kompor, cetak habis kasih putih ya, nyalain tuh empok ngamalin ya. Nabi Ibrahim ada ayat ini nggak kebakar. Nabi Ibrahim ada ayat ini nggak bakar. Empok amalin nih yang biasa ngaruh kompor. Ya amalin, ya narukuni badan wassalaman. Kalau namanya Fatimah, ala Fatimah, ya narukuni badan wassalaman ala Fatimah, ya narukuni badan wassalaman ala Fatimah. 3 kali itu sholat, seminggu aja tes, nyalain kompor, cetak ya. Jerang tangan tuh, insya Allah. Pengen kayak Nabi Ibrahim ya. Saudara, Nabi Ibrahim berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Dan dia bisa Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, kekuasaannya luar biasa yang luasnya. Siapa yang tidak tunduk kepada Fir'aun? Jangankan tentara, jangankan rakyat, tukang-tukang dukun aja tunduk sama Fir'aun. Bayangin, dukun. Karena laris dukun ini saya kasih tahu kenapa. Mas saya mau pemilu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan saya mah kasih tahu kok ya, nggak usah berantem pemilu mah, betul atau tidak? Biarin, umpama yang menang Anies, yang menang Anies, amin. Yang menang Anies, nah, umpama tetap aja kok bulanan mah listrik bayar, bener gak? Umpama yang menang Prabowo, tetap aja kalau sekolah mah bocah bayar, betul atau tidak? Kalau bisa nyari presiden yang bakal apa? Kalau kita coblos matanya, matanya coblos, BBM gratis, rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Pengen pemimpin yang model begini, betul atau tidak?
listrik gratis, rumah sakit gratis. Insya Allah setahun negara bangkrut. Sekarang aja yang bayar bangkrut. Apa yang gratis? Dan hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berhadapan Fir'aun. Masya Allah. Ketika kepenggok Nabi Musa di depan lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Musa idri biasokalaja Musa pukul tongkat, pukul laut tuh dengan tongkat, dipukul terbelah menjadi dua. Akhirnya Nabi Musa nyebrang, Fir'aun ikutin, akhirnya laut tertutup lagi menjadi satu, wafat Fir'aun. Bayangin, Nabi Musa berhadapan dengan pemimpin zalim. Kita lihat lagi Nabi Isa, Nabi Saleh dibunuh sama umatnya demi menegakkan dakwah. Nabi Isa disalib oleh umatnya demi menegakkan dakwah. Artinya apa? Dakwah penuh dengan resiko. Nabi Muhammad diceritakan nabi-nabi terdahulu untuk pelajaran kepada Nabi Muhammad agar meneguhkan hatinya, agar hatinya teguh dengan cerita-cerita para al-anbiya wal mursalin. Jangan kaget akan berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Jangan kaget akan berhadapan dengan pemerintah yang bertindak sewenang-wenang dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Rupanya sekarang kita maulid ini diceritakan Nabi Muhammad SAW untuk meneguhkan hati kita. Kenapa? Hati kita sering cengeng. Contoh, Nabi Muhammad mau ke masjid diludahin. Nabi Muhammad mau ke masjid diludahin. Akhirnya tetap berangkat ke masjid. Yang ludahin sakit ditengok sama Nabi Muhammad. Coba dah, kita bang ya, jujur. Mau ke masjid Al-Huda kemarin, ada yang meludahin, jadi nggak ke masjid? Nggak jadi, nggak jadi. Mau ke masjid Al-Huda mau maulid, ada yang meludahin, jadi nggak kan? Kenapa kagak jadi? Berantem. Nggak jadi bang. Pulang ke rumah, nanya ini, bang, kok nggak ke masjid Al-Huda? Boleh diludahin. Nama siapa? Udin. Kok ngambil golok? Pengen tebas Udin. Jangan bang, dia kan anak RT. RT-nya sekarang gue mampusin. Cengeng kita mah, betul apa tidak? Gede ambek, betul apa tidak? Gede ambek. Maulid aja nggak ada musuh naik kapuk. Udah mau aja, kenapa nyumbang kakak? Ya, tenang aja kok. Tentang itu ada nasi uduk tadi tuh. Saya jawab bilang saya ada nasi uduk dan siapin. Alhamdulillah. Pulang ya. Dia ngomong gimana panitia? Mau lanjut? Kayaknya mau balik. Apa saya bilang? Tahu diri aja. Iya pak. Ya gue dimarahin aja kamu gue sendiri. Kalau gue hitung-hitungan. Enggak di awal saya malah. Saudara hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif, dakwah mengajak masyarakat Taif untuk beriman kepada Allah, untuk mengenal Islam, untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Apa yang didapat oleh Nabi? Sambutan dengan timpukan batu. Allah. Kita datang kemari, saya datang kemari, disambut bisa jeruk, enak, betul apa tidak? Betul apa tidak? Pulang masih uduk nungguin, banyak, betul tidak? Coba makanan tidak ada, nasi uduk tidak ada. Kita untuk umpama disuruh ngisi di sini, nggak lama, 3 jam. Mati gua. Saudara, cengeng kita bang. Ngurus masjid dikatain.
tentu renti kita, betul atau tidak? Saudara hadirin, empok masih salib gara-gara enggak pakai seragaman, dikatain terus pada ngaji lagi, betul atau tidak? Mental kita mental cengeng. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi kita mengikuti Nabi supaya apa? Mental kita biar kuat. Ini makanya kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Rasulullah diembargo 3 tahun loh. Tidak boleh hubungan politik, tidak boleh hubungan dagang. Bayangin bang, nggak boleh keliling-keliling silaturahmi, nggak boleh. 3 tahun, saking laparnya itu perutnya diganjel sama batu bang. Saking laparnya diganjel sama batu. Tapi Rasulullah tidak surut, pantang surut untuk dakwah Islamnya. Tetap. Coba kayak kita di sini, mohon maaf, Maulid gak ada makanan sama sekali. Pengajian gak ada makanan sama sekali. Air asam bukan gak ada. Umpama ngurus masjid lapar seminggu aja, insya Allah pensiun. Agak tahan, betul atau tidak? Betul apa tidak? Artinya apa? Rasulullah mencontohkan memang tidak enak, seperti itulah